ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, ada satu tindakan profetik, yaitu Tuhan menyuruh Musa, sampaikan kepada umatku pada tulah yang terakhir. Ini kan tulah terakhir, saudara, betul? Ini tulah terakhir, tulah yang ke-10. Angka 10 dalam bahasa Ibrani menjelaskan tentang penggenapan. Katakan penggenapan. So ini tulah 1 sampai 9 itu masih nggak mempan, betul? Nggak mempan. Tapi ketika anak sulung, wah my God, saudara lihat nih, perhatikan. Ketika anak sulung berbicara, itu berbicara mengenai identitas, berbicara tentang garis keturunan. Dia gini, anak sulung berbicara tentang legacy, tentang warisan. Tanda darah adalah lambang perjanjian. Katakan lambang perjanjian. So ini, tanpa adanya perjanjian tidak mungkin ada penebusan. Makanya salib dari zaman Musa itu sudah ada, bukan dari zaman Yeshua, tapi Tauf itu sudah ada. Makanya secara simbolik itu cross, salib. Makanya oleskan darah di ambang pintu. Ingat loh, ada kata-kata yang dahsyat bilang gini, kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Hanya orang-orang yang berada di dalam penebusan, hanya orang-orang yang berada di dalam penebusan, dan hanya orang-orang yang memiliki tanda darah, orang-orang itu dan keluarganya bisa dilepaskan. Artinya apa, saudara? Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus menggenapi melalui dirinya sendiri, Tuhan kan bilang gini, jika kamu tinggal di dalam aku, jika kamu tinggal di dalam aku sama, jangan keluar. Mungkin bangsa Israel tahu, oleskan tanda darah. Yang taat gak mati, yang gak taat mati. Jika berbicara mengenai the bloodlines, garis keturunan, atau the blood, darah, itu nyawa ganti nyawa, betul gak? Mata ganti mata, betul? Itu di dalam konsep perjanjian lama. So, bukannya Tuhan tidak bisa menebus tanpa darah, tapi gini, apa yang keluar dari mulutnya, firman itu tidak boleh kembali dengan sia-sia. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam area penebusan, orang itu dan seisi rumahnya diselamatkan. Pada part sebelum disapukan, dia bilang gini, kamu harus ambil anak domba. Artinya adalah korban itu bukan bagian Tuhan. Tuhan mengeluarkan, tapi Tuhan mengintervensi. So gini, kamu harus ambil anak domba, kamu harus mengorbankan. So gini, harus ada kerjasama. Halo, harus ada kerjasama. Supaya apa? Supaya gini, tanda kerjasama artinya gini, kita didealing dengan Tuhan. Oh my God. Katakan sama-sama, didealing. Makanya gini, banyak salah konsep orang percaya. Bilang gini, udahlah, terima aja, Yesus sudah menebus kamu. Ada perjalanan yang harus kamu tempuh. Ketika Israel dipanggil keluar, apakah dia tiba langsung tanah perjanjian? No, dia lewat tanah padang gurun. Makanya ketika Yesus bilang Nislam, Tauf, atau Tetelestai, atau sudah selesai, itu bagian Yesus yang sudah selesai. Makanya darah itu pintu gerbang, bukan akhir. Oh my God. Kalau darah akhir, kita gak akan melakukan apa-apa, bahkan gak perlu ibadah di sini. Betul? Inilah darahku yang kutumpahkan bagi banyak orang. Oh my God. So ini kalau mindset orang percaya, orang Kristen masih bilang gini, yang penting aku pelayanan, yang penting aku sudah dibaptis, aku percaya. Dan kamu tidak berada di dalam agenda Tuhan, celakalah kamu. Kekristenanmu itu jauh dengan tanda darah. Oh my God. Kekristenan gak bisa disamakan dengan tanda darah. Tanda darah itu gini, ada garis keturunan, his family, keluarganya. Ingat nggak? Waktu gini, waktu ada perempuan yang gini, Tuhan, anakku sakit. Terus Yesus bilang gini, aku hanya diutus untuk orang Israel. Lalu perempuan itu bilang gini, seekor anjing, ingat gak? Terus dia bilang gini, aku remah-remahnya. Yesus sudah bilang dia datang hanya untuk his family. Makanya hanya keluarganya, the bloodlines, keluarganya yang dia tebus. Gimana caranya untuk menjadi keluarganya? Kamu harus masuk, katakan masuk. Kamu
harus masuk, kamu harus menerima tanda darah, dan kamu harus gini, Lord, aku mau dealing dengan kau Tuhan. Di dalam setiap perkataan dan perjalananku, aku harus mantap, aku harus berjalan bersama Tuhan.